kayaknya di program yang interest ini rame banget dari tadi karena tadi sudah ditemani oleh dari mahasiswa-mahasiswi dari Untak dan tadi juga ada founder musisi di Indonesia yang baru saja meriliskan single terbarunya. Dan kali ini lagi-lagi Dinda nggak sendirian guys, sahabat Belambangan semuanya. Karena kali ini Dinda sudah ditemani, kalau tadi 2 Sri Kandi, sekarang ada 2 Arjuna yang menemani Dinda pada kesempatan kali ini. Iya sahabat Belambangan semuanya, tentunya kemarin juga sahabat Belambangan juga sudah tahu ya kalau kita semuanya, khususnya untuk seluruh warga di Indonesia khususnya, ini baru saja memperingati Hari Pers Nasional. Begitu nggih Pak Saifuddin dan juga Bapak Muzaini ya. Nah, Hari Pers Nasional ini juga nampaknya bukan hanya milik para jurnalis yang ada di Jakarta, di Medan, ada di mana ini, tapi di Banyuwangi juga banyak sekali nih jurnalis yang juga merayakan Hari Pers Nasional, tapi berbeda cara menyikapi HPN di setiap tahunnya. Dan pada kesempatan kali ini Dinda sudah bersama dengan 2 tokoh jurnalis yang senior banget di Banyuwangi, dan beliau ini sengaja memang hadir pada sore hari ini setelah beberapa waktu yang lalu sempat dijadwalkan tapi sibuk bener. Karena kesibukannya kayak memang aduh pokoknya memang luar biasa sekali kesibukan beliau-beliau ini. Dinda sudah hadir di kesempatan kali ini sahabat Belambangan. Dinda nantinya akan bersama ngobrol secara langsung dengan Bapak Saifuddin Mahmud sekaligus Ketua PWI Banyuwangi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dina. Hujan diterjang tadi ya Bang. Hujan, ya, saking semangatnya ini. Saking semangatnya. Dan Pak Saifuddin ini juga tidak sendirian. Beliau juga didampingi oleh Sekretaris 2 PWI Banyuwangi, Bapak Mahmud Muzaini ya? Bapak Muhammad Muzaini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Semangat nih Pak. Topinya kenapa nggak dipakai juga Pak? Iya. Topinya biar semangat pakai. Benar sekali. Dan nanti harusnya kita dijadwalkan 3 narasumber yang hadir ya. Tapi nampaknya karena hujan juga, 1 narasumber kita masih mungkin on the way perjalanan, tapi kita tunggu sembari kita berdialog aja sambil kita diskusi ya. Dan sahabat Belambangan semuanya, HPN pada tahun 2021 ini sedikit berbeda sekali. Otomatis pandemi COVID-19 ini nih paling banyak berdampak ini juga dari kegiatan jurnalis. Jadi pagi para wartawan di sini kan biasanya di lapangan nih banyak berkerumun, terus juga apa namanya, karena memang harus record dari suara narasumbernya berdesakan dengan wartawan satu dengan wartawan yang lainnya. Nah, maka dari itu tahun 2021 ini temanya cukup unik sekali dan cukup menarik dengan mengangkat tema bangkit melawan pandemi, pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Nah, bagaimanakah ini nantinya peran seluruh pers yang ada di Indonesia? Bisakah para pers ini untuk benar-benar memposisikan diri sebagai akselerator? Atau apa saja sih tantangannya di masa pandemi ini? Apalagi tema ini sudah benar-benar kayak semacam PR buat para pers ini. Kita ngobrol secara langsung pada pakarnya nih. Gimana nih Pak Saifuddin dulu? Pak Saifuddin dulu nih. Bisa mungkin menyampaikan beberapa hal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Siap. Jadi begini, tanggal 9 Februari kemarin hampir seluruh insan pers di Indonesia memperingati Hari Pers Nasional sekaligus hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia yang ke-75. Puncak acara ini di Jakarta. Kalau biasanya kan dilakukan secara roadshow di setiap tahun, pindah dari provinsi satu ke provinsi lain dengan acara yang cukup heboh, cukup besar karena rangkaian kegiatannya sampai 1 pekan. Nah, kemarin langsung dihadiri Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Itu pun dilakukan secara virtual. Jadi yang hadir di tempat acara itu hanya pengurus pusat PWI sekaligus ketua PWI wilayah. Untuk yang di kabupaten kota kita wajib mengikuti virtual dengan protokol kesehatan. Nah, dari rangkaian itu sengaja diambil tema yang Mbak Dina sebutkan tadi. Media bangkit melawan pandemi, media berperan sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Memang dalam 1 tahun belakangan ini kita akan diterpa pandemi COVID-19 ya, di seluruh dunia, mulai dari Jakarta pusat pemerintahan sampai ke daerah. Nah, dampak dari pandemi ini tentunya berkorelasi terhadap berbagai sektor kehidupan, ekonomi, kesehatan, dan media pun juga kena dampak. Kalau di tingkat hulunya juga berimbas, maka di tingkat hilirnya juga berimbas. Ekonomi pun goyah sehingga secara nasional minus
pertumbuhan 5%. Nah, Benar. dari dampak di sana peran media sangat vital sekali. Jadi media massa aja mempunyai peran yang sangat vital sekali, terutama dalam rangka memberitakan masalah COVID-19. Ibaratnya dua sisi pisau ya. Kalau cara pemberitaannya positif, sebagaimana medianya akan menghasilkan hasil yang positif. Kalau pemberitaannya negatif, tentunya juga menghasilkan berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan tentunya efeknya juga Betul, semakin efeknya menyebar. juga semakin negatif. Maka peran media yang sangat vital ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Kami ini yang di dalam PWI, tentunya teman-teman anggota PWI ini hampir 99,9% sudah terverifikasi, Mbak Dina. Oke. Jadi di internal wartawan itu ada namanya uji kompetensi sekarang. Jadi tidak sembarangan orang jadi wartawan nulis terus diunggah di medianya masing, tidak ada verifikasi. Ibarat guru ada sertifikasi. Oke. Tingkatan jenjangnya juga Itu berkala juga ya Pak ya? berkala. Ada jenjang yang madya, jenjang utama dan lain sebagainya. Muda, Oh muda. madya dan utama. Dan itu yang melakukan langsung pusat ya? Pusat, penguji dari pusat dan ditentukan. Nah, teman-teman di PWI ini sudah melakukan, sudah memegang sertifikat, SIM-nya sudah punya, sesuai jenjangnya masing-masing. Nah, kembali soal peran media tadi, karena memiliki peran yang sangat vital di tengah pandemi, maka teman-teman misalnya begini contoh, kalau kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah menanggulangi COVID, maka pemberitaannya salah satu contoh adalah harus bagaimana memberikan cara pencegahan COVID kepada masyarakat yang baik. Bagaimana cara mengidentifikasi orang yang gejala COVID, bagaimana menulis berita yang tidak menakut-nakuti masyarakat, tidak membuat resah. Ini salah satu contoh. Kapan hari kan sempat heboh juga kan, orang kena COVID, ternyata pemakamannya ditolak oleh masyarakat. Ternyata petugas kesehatan ini kan sudah melalui SOP, orang dimakamkan di kuburan kan tentunya sudah protokol tidak akan menularkan. Maka kadang penyebaran masyarakat dengan informasi yang salah itu membuat takut, khawatir, cemas. Nah, maka peran media massa kami ini harus sinergi dengan pemerintah, barangkali memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan COVID. Kalau berita yang ditulis jelek, nah otomatis ya akan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan tadi. Khususnya stigma masyarakat. Stigma masyarakat, betul. Jadi stigma masyarakat kalau sudah di judgement bahwa ini kena COVID kan sudah takut semua. Barangkali peran teman-teman itu berada di tengah, ibaratnya harus memberikan jalan keluar bagaimana masyarakat tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, justru memberikan informasi yang benar. Barangkali itu yang bisa. Nah, nampaknya juga pers ini bukan hanya bertanggung jawab atau apa ya, memiliki peran penting untuk menyebarkan sebuah berita, entah itu berita yang bersifat negatif tanda kutip gitu kan, dan juga ini menjadi dilema juga nih, akselerator atau sebagai alat. Kayaknya pers ini harus benar-benar hati-hati karena setiap hal yang nantinya akan di-share oleh pers, khususnya apalagi PWI yang sudah punya sertifikat, otomatis kredibilitasnya sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Nah, ini bagaimana nih Pak Zaini untuk meningkatkan kualitas dari pers ini sendiri, karena ini sudah menjadi alat. Nah, alat ini kan bisa menjadi alat itu memperbaiki atau bahkan bisa merusak. Ini bagaimana ini pers untuk menyikapi hal ini? Terima kasih Mbak Dina. Jadi untuk memberikan sebuah informasi yang berkualitas, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, tentunya sumber-sumber informasi itu harus juga kredibel. Kredibel artinya punya wewenang dan memang orang yang pas. Contoh, kalau informasi misal saat ini berapa jumlah di Banyuwangi jumlah orang yang terpapar COVID-19, berapa yang masih dirawat, berapa yang OTG, berapa yang diisolasi di Licin. Nah, yang pastinya yang paling tahu adalah Satgas Penanganan COVID-19 atau Dinas Kesehatan. Nah, sumber utamanya harus ke sana, tidak boleh kepada sumber-sumber lain yang hanya katanya, yang hanya misal kita ngambil sumber dari warga yang kebetulan tempatnya di belakang rumah sakit, ya itu nggak kredibel sudah, meskipun dia dekat dengan rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak tahu jumlah data. Karena itu harus data yang harus kita sajikan kepada masyarakat itu harus benar-benar akurat dan sesuai yang ada dan update. Nah, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena sumber-sumbernya juga orang-orang yang punya kewenangan dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.
Kalau dari sisi kemampuan, insya Allah dari teman-teman PWI hampir seluruhnya seperti dikatakan Pak Ketua tadi sudah bersertifikasi. Artinya ibaratnya orang punya kendaraan sudah memiliki SIM. Sehingga saat informasi itu sudah didapatkan dari sumber yang kredibel, diolah di tangan-tangan yang sudah punya kemampuan, yang punya lisensi, insya Allah produknya menjadi sebuah berita yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Itu Mbak Dinda yang paling penting itu. Yang paling penting. Nah, ini sebagai alat perubahan ini apa nih yang harus dirubah sebenarnya ini? Otomatis kan pers mensikapi kan ini sebuah akselerator perubahan. Berarti kan pers sebagai alat perubahan nih, Pak. Gimana nih? Begini, jadi di dalam proses jurnalistik, teman-teman wartawan yang sudah paham, kita ini kinerjanya kan dilindungi undang-undang dan kode etik jurnalistik. Jadi produk yang dihasilkan media teman-teman ini adalah produk kolegial. Ada penanggung jawab media itu ya, dari wartawan, diedit oleh seorang redaktur, redaktur ada pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Sehingga produk yang keluar di media masing-masing ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena prinsipnya ada satu, konfirmasi, klarifikasi dan verifikasi. Jadi informasi di lapangan tidak mentah-mentah. Tadi disampaikan Pak Huja ini ada informasi misalnya ada pasien COVID-19 ditulis di media, ternyata sumbernya tadi kan tidak kompeten, sumbernya tetangganya. Nah ini kan kurang bisa dipercaya. Sumbernya harus kompeten, wawancara dengan dinas kesehatan untuk memastikan bahwa si orang tadi adalah positif COVID. Yang terjadi kan tidak begitu, ada orang dimakamkan diunggah di media misalnya. Nah ini yang menurut saya juga masih belum jelas di media sosial ya. Jadi harus dibedakan mana media massa, mana media sosial. Sebenarnya kalau PWI sendiri sudah punya nggak sih Pak apa namanya semacam kayak mungkin di online atau di situs online khusus dari PWI ini untuk mengklarifikasi bahwa wartawan ini memang wartawan dari PWI, anggota PWI begitu. Nah begini, jadi kita tidak bisa mengatakan semua wartawan harus PWI, karena asosiasi wartawan juga banyak. Teman-teman yang tergabung dalam televisi ada Aliansi Jurnalis AJTI. Ada juga Aliansi Jurnalis Indonesia AJI. Nah ini kan menjadi secara organisasi profesi menjadi tanggung jawab organisasinya masing-masing. Tapi kalau teman-teman PWI kita rutin sosialisasi, misalnya mengikuti misalnya seminar, pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk memoles kemampuan wartawan dalam menulis berita dan lain sebagainya. Jadi boleh saya tekankan di sini harus membedakan. Kalau media massa, pertanggungjawaban ketika berita itu salah, ada pengawasnya. Pengawasnya siapa? Dewan Pers. Demikian juga untuk penyiaran, ada komisi penyiaran. Kalau media sosial ini kan nggak ada penanggung jawabnya, siapapun bisa punya akun mengunggah. Kalau salah urusannya besar bisa dijerat undang-undang ITE. Makanya inilah yang membedakan di tengah pandemi COVID ini, media massa bersusah payah juga kena imbas dari COVID, tapi mereka tetap berada garda terdepan. Bisa jadi kita sebagai pahlawan. Makanya pemerintah memprioritaskan kami ini untuk mendapatkan suntikan vaksin. Insya Allah tahap 2 nanti kami sudah di Gresik itu teman-teman PWI kemarin sudah langsung vaksinasi. Karena kita tahu tugas-tugas teman di lapangan kan bertemu antar satu orang dan orang lain kan nggak tahu apakah rawan, apakah tertular. Sehingga langkah pemerintah untuk memprioritaskan kami itu sebuah langkah yang baik. Karena sebenarnya memang cukup susah ya Pak sebenarnya untuk merubah stigma masyarakat mendatangkan vaksinnya. Ini pemerintah bisa, tapi membuat masyarakat stigmanya mau divaksin. Ini kayaknya pers tugasnya masih rada ini pula ya. Nah ini masih Dinda masih penasaran sekali nih, akselerator perubahan. Apa sih yang mau dirubah sebenarnya? Jadi begini Mbak Dinda, pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai daerah kan punya program-program untuk penanganan COVID-19, termasuk diantaranya adalah vaksinasi, penyediaan rumah isolasi, karantina terpadu. Itu kan bagian-bagian dari program pemerintah. Nah, tugas pers sebagai alat itu adalah menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Nah, jika pemerintah, seringkali masyarakat itu tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, yang sudah dilakukan pemerintah. Seolah-olah pemerintah ini diam saja. Nah, disitulah peran media massa dalam hal ini pers menyampaikan,
melalui tulisan-tulisan produk-produk jurnalis kita menyampaikan apa saja ini loh pemerintah sudah menyelenggarakan program ini. Misalkan Banyuwangi untuk pemulihan ekonomi, Banyuwangi kembali mempromosikan pariwisata dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, misalkan dengan tamu-tamu yang ke hotel wajib swab antigen, wajib swab PCR. Nah, ini bagian kalau tidak disampaikan secara terus-menerus oleh pers kepada masyarakat, itu seolah-olah pemerintah hanya diam saja. Nah, disitulah peran yang disampaikan bahwa kita sebagai alat penyambung dari apa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan program-program yang dilakukan pemerintah itu juga ikut merasa terpanggil. Bagaimana masyarakat ikut terpanggil untuk membantu melaksanakan program yang dilakukan pemerintah ini. Disinilah peran kita. Nah, kalau kegiatan-kegiatan itu, misal ada orang suntik, paling vaksin apa itu nggak tahu. Tapi begitu diberitakan oleh wartawan, oleh jurnalis, ternyata ini vaksinasi COVID-19. Okay. Nah, vaksin kan banyak, Mbak. Ada vaksin ini, vaksin polio, vaksin apa gitu. Nah, itulah yang perlu disampaikan. Disitulah peran media sebagai akselerator atau alat tadi. Oke. Ya. Oke. Gambaran sedikitnya seperti itulah. Tapi yang pasti meskipun gambarnya sedikit kayaknya simpel banget gitu kan. Media ini cuma ini aja sih, ngikutin apa berita ini terbaru mana, tinggal datang ke sana berita, padahal penerapannya pun sangat susah. Ini. Tapi sebelumnya Dina mau tanya ini tantangan ini Pak. Selama awal tahun 2020 sampai sekarang nampaknya pers ini juga menjadi salah satu yang paling terdampak sekali dengan pandemi. Ini bagaimana nih pers untuk menyikapinya? Bagaimana untuk tabayun beritanya, klarifikasinya, bahkan mencari beritanya kan harus kontak dengan beberapa orang. Bahkan sampai Belambangan kita tuh kan nggak tahu. Nakes mungkin di garda terdepan, tapi informasi seputar COVID-19 ini jangan salah loh. Pers ini juga mempertaruhkan nyawa juga kan ya Pak. Ini gimana ini? Mungkin ada dari pers yang lain, jurnalis yang lain untuk share informasi dan pengalaman. Jadi begini tadi, kalau kita akselerasi percepatan pemulihan ekonomi, peran media tadi kan sangat vital, sehingga kita sinergi membantu pemerintah untuk menyajikan informasi yang cepat, akurat, terpercaya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, sehingga berita dengan cepat yang cepat percaya ini bagaimana menyadarkan masyarakat terkait program-program COVID-19. Kalau misalnya teman-teman wartawan nulisnya membabi buta, yang dampaknya menakut-nakuti, cemas, saya pikir itu malah menghambat untuk pemulihan ekonomi. Maka yang dilakukan teman-teman Banyuwangi ini sudah pada on the track, jalan yang benar. Karena setiap apapun langkah yang dilakukan Satgas, terlepas kita tetap kritis dan mengawal sebagai kontroversial, tapi selama ini sangat membantu tugasnya. Contoh begini, ketika kemarin rame-rame ada semacam orang tanpa gejala, OTG. Nah, ini kan butuh sosialisasi. Ternyata pasien COVID itu nggak hanya ditampung di rumah sakit rujukan. Ya, ternyata misalnya pemerintah daerah bekerja sama dengan Satgas punya tempat OTG di karantina licin. Nah, ini kan belum dipahami. Nah, begitu informasi itu ditulis teman-teman, menjadi share, menjadi viral, kan akhirnya banyak yang dijadikan rujukan di karantina licin sana ya. Nah, itu sampai sekarang masih berlangsung. Nah, hal-hal sepele seperti inilah yang membantu teman-teman media kepada pemerintah daerah di Banyuwangi, misalnya dampak terhadap pariwisata yang sampaikan Pak Hujani tadi, itu harus disinergikan terus, Mbak Dinda. Jadi tadi yang mana yang penekanan terakhir pertanyaannya? Mungkin pengalaman dari pers ketika menghadapi pandemi awalnya, apalagi kemarin waktu PSBB segala macam. Mungkin kalau sahabat Belambangan merasa sekarang melihatnya tantangan nakes ini cukup besar. Padahal yang di lapangan ini bukan hanya nakes aja. Gimana nih? Mungkin bisa share pengalaman ini. Jadi memang tidak hanya pandemi, dampaknya terhadap perkembangan industri media ini sangat berpengaruh. Dulu media itu berjuang melawan kolonial. Terus era 98 era informasi, digelontorkan regulasi baru, siapapun banyak mendirikan media. Akhirnya terseleksi alam, gugur yang nggak kuat, modalnya lemah dan tidak kuat, akhirnya gugur. Nah, sekarang 10 tahun terakhir kan ada era disruption ya, digitalisasi. Nah, ini kami misalnya di media cetak, media televisi dan lain sebagainya ini sangat kena dampaknya. Tapi bagaimana cara tetap inovasi, media itu tetap bangkit dari keterpurukan. Maka yang dilakukan teman-teman di media
massa mainstream sekarang ini adalah untuk menghadapi situasi pandemi ini harus memang kami sendiri juga menjaga protokol kesehatan ya. Kami juga berharap keterpurukan ini ada intervensi pemerintah yang kemarin memberikan insentif lewat tulisan ubah laku. Jadi teman-teman bisa menulis mengirim berita yang disediakan oleh kerjasama Dewan Pers dengan Satgas Pusat, ada insentif selama 3 bulan. Nah, harapannya karena sudah selesai bulan Desember ini diperpanjang lagi, minimal bisa membantu. Yang dapat insentif bukan hanya nakes, bukan hanya yang lain, wartawan karena garda terdepan juga harus dapat insentif. Harusnya seperti itu karena memang sama-sama memiliki tugas yang cukup penting sekali di masyarakat. Betul. Begitu ya Pak ya. Nah, yang di lapangan ketika pertengahan tahun 2020 ketika COVID menyebar sangat menjadi yang besar, teman-teman itu khawatir juga. Mau liputan misalnya di rumah sakit, liputan pemakaman ini harus harus melalui SOP. Bahkan beberapa kantor media di Surabaya itu memberlakukan kerja dari rumah. Sehingga kantor-kantor media di Surabaya itu yang ada hanya redaktur, layout dan lain sebagainya, lainnya ngirim via email. Itu sudah dilakukan sampai sekarang di Surabaya untuk antisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan itu untuk jurnalis ini nggak ada APD-nya ya Pak? Nggak ada. Nah, makanya kita iya sangat rawan sekali saya bilang. Oke, ya, tambahkan mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau masalah tantangan, insya Allah ini wartawan ini punya tantangan yang luar biasa. Saat pemerintah memberlakukan WFH, work from home, wartawan tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena wartawan dituntut menyajikan berita yang akurat, yang terpercaya, yang cepat, sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat juga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ada beberapa jenis berita yang mungkin bisa kita peroleh melalui telepon, tapi ada beberapa berita lain yang tidak mungkin kita peroleh. Kayaknya lebih banyak harus terjun ke lapangan. Satu sisi pemerintah menyarankan untuk masyarakat secara umum untuk tetap tinggal di rumah, lebih baik di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Artinya kita selama ini mendesak memberikan informasi kepada masyarakat. Satu sisi kita juga manusia takut terpapar. Sedangkan kita juga tidak mengerti apalagi pada awal-awal ya, kita tidak tahu pola penyebarannya bagaimana kita harus bersikap saat berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang tadi aku pernah ketemu yang katanya orangnya terpapar misal, padahal enggak. Kita sudah saat belum mendapatkan informasi yang benar-benar pas, kita benar-benar takut, benar-benar was-was. Tapi satu sisi kewajiban kita, tidak hanya kewajiban ya menurut saya, bagi seorang yang sudah mempunyai jiwa jurnalisnya kuat, tantangan harus mendapatkan berita secara langsung itu seperti sebuah kepuasan tersendiri. Iya. Daripada kita telepon misalkan Pak Dokter kurang lengkap. Selain itu kalau komunikasi via telepon itu kita tidak bisa berkembang, Pak. Artinya apa-apa yang di dalam percakapan langsung seperti ini dengan narasumber itu kita bisa berkembang dan lebih banyak untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, sehingga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat juga bisa sebanyak-banyaknya. Ya, seperti yang Mbak Dida sampaikan tadi, ya kita lebih banyak bismillah, ini ibadah sebagai garda terdepan. Kalau di kesehatan garda terdepannya nakes, kalau mungkin di informasi garda terdepan mungkin kita ya kayaknya. Tapi tidak sedikit pers yang juga terpapar COVID ya Pak? Iya benar, ada teman-teman Jakarta, Surabaya ada juga banyak dan harus menjalani isolasi mandiri. Nah, karena apa? Karena kan nggak tahu ketika ada konferensi pers misalnya salah satu narasumber terpapar. Nah, kita sebetulnya kan juga pakai protokol, tapi yang namanya virus kan nggak tahu, akhirnya juga menular ke keluarganya dan sebagainya. Ada beberapa hal kecil, Mbak. Hal kecil mungkin menurut sudut pandang orang hal kecil yang sebenarnya dampaknya sangat luar biasa. Contohnya keberadaan isolasi mandiri yang karantina mandiri yang di Licin. Masih banyak orang yang menganggap isolasi karantina mandiri Licin itu di sana itu adalah berbayar, sehingga tidak sedikit orang yang OTG memutuskan tidak mau melaporkan diri kepada puskesmas, tidak mau untuk berangkat ke sana karena pertama takut berbayar, yang kedua pasti di sana tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Nah, saat kita informasikan kepada masyarakat,
akhirnya perlahan-lahan pencerahan yang kita sampaikan kepada masyarakat itu membentuk sebuah kesadaran kepada masyarakat bahwa oh di sana itu ternyata kita dilayani ibaratnya pindah turu, atau ibaratnya kita itu tinggal di hotel dengan semua dilayani, makan dilayani, pengobatan waktunya minum obat kita dikasih, kita diberi hiburan, diajak senam-senam oleh dikasih pencerahan ilmu-ilmu kesehatan, bagaimana menjaga protokol kesehatan yang baik, bagaimana menghindari penularan dari ini. Nah, akhirnya banyak yang masyarakat, informasi-informasi yang pernah ke sana itu disampaikan kepada kita, testimoni kita angkat menjadi sebuah berita, kita sampaikan, sehingga banyak orang yang OTG yang awalnya ketakutan untuk pergi ke sana justru dengan sukarela ya. Gitu. Padahal kenapa tadi saya sampaikan itu sebenarnya sepele tapi dampaknya luar biasa. Kalau kita seorang yang OTG, dia isolasi mandiri di rumah, potensi penularan kepada keluarganya atau teman-temannya yang datang tamunya itu sangat besar. Nah, nanti menular terus akan semakin banyak. Ini yang bagi kami pada sudut pandang kami itu sebuah masalah yang besar. Kalau sudah berangkat di sana ke karantina mandiri, maka semua celah untuk penularan lebih besar itu akan terputus. Yeah. Okay. Nah, karena apa? Ada beberapa orang yang dulu yang bertanya setelah sampai di sana, oh ternyata enak di sana, semua ditanggung seperti itu. Jadi memang kembali lagi bahwa informasi-informasi positif, program-program pemerintah yang sangat bagus itu tidak boleh dibiarkan, tidak boleh hanya dijalankan saja, tapi perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu disitulah peran pers. Oke. Nah, ini juga menjadi hal yang masyarakat juga berpikir seperti ini. Menjadi pers, menjadi jurnalis, menjadi wartawan tuh gampang kok. Tinggal datang satu tempat kejadian, bertanya-tanya apa segala macam. Tapi pada kenyataannya banyak sekali pers-pers nakal gitu ya. Ada pers yang memang tugasnya itu memang ngerecokin gitu, tapi otomatis kalau di semacam di PBI atau di beberapa aliansi AJI atau juga di IJTI itu otomatis tujuannya tidak untuk seperti itu. Nah, ini bagaimana ini dari mungkin dari PBI khususnya menyikapi banyaknya pers-pers di luar ini yang apa sih istilahnya, ada wartawan bodrek, segala macam, itu bagaimana untuk menyikapi hal ini? Ya, sebetulnya tugas kami di PBI ini kan mengajak teman-teman wartawan itu ke jalan yang benar. Karena tugas wartawan berarti banyak yang jalannya nggak betul gitu Bang. Begitu. Tugas jurnalistik ini kan adalah kita memberikan informasi yang bersifat edukatif, kontrol sosial, ya. Kita punya legalitas tadi, sehingga punya legalitas, punya SIM, sudah ber-UKW, ini kan sudah bisa dipercaya, artinya kita sah melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, barangkali yang kadang menjadi keresahan di tengah masyarakat adalah banyaknya wartawan-wartawan tanpa surat kabar, misalnya tanpa media. Itu banyak, sehingga masyarakat yang diketahui itu kan pokoknya wartawan. Mungkin barangkali si narasumber takut salah, ditakut-takuti, bukan lagi urusan soal menulis berita, tapi urusan yang lain yang bisa mudah dijadikan bahkan negosiasi. Banyak yang merangkap kayak jadi semacam jurnalis ini jadi aktivis, terus jadi anggota LSM apa segala macam. Ini kan jadi rancu di masyarakat gitu. Bagaimana? Sebetulnya wartawan ini kan profesi, bukan pekerjaan. Namanya profesi kan dilindungi kode etik, dilindungi undang-undang. Tapi kalau kita fokus ke wartawan, tentunya ya harus fokus ke wartawan. Kalau ikut organisasi lain dengan kegiatan sosial nggak masalah, tapi wartawan merangkap organisasi tadi LSM, merangkap politik, itu nggak boleh, ada larangan. Harus. Tapi kita tidak memungkiri hal itu juga banyak terjadi kan? Banyak terjadi, makanya kan harus ada ketegasan sebetulnya dari perusahaan. Yang pertama, perusahaan masing-masing. Kalau wartawan ini misalnya merangkap, ya harus tegas perusahaan. Kalau wartawan ini di politik, ya harus pilih antara dua pilihan tadi. Makanya kita itu punya Dewan Pengawas sama Dewan Pers. Ketika sengketa-sengketa terkait dengan berita media, kesalahan wartawan, monggo laporkan ke Dewan Pers kaitannya tulisan. Kalau itu menyangkut pidana oknum wartawan, urusannya sudah aparat penegak hukum. Makanya tip kunci yang kita berikan ke masyarakat, kita roadshow misalnya ke sekolah-sekolah, ke dinas-dinas untuk memberikan pencerahan. Wartawan yang benar itu satu, perusahaannya jelas, berbadan hukum, punya sertifikasi nantinya ya, dan melakukan tindakan mencari berita, menulis berita.
Golek Oke. berita, menulis berita, dipublish, itu wartawan yang jelas. Tapi kan tadi disampaikan banyak praktek-praktek itu di desa-desa, di pelosok yang membuat resah para guru-guru misalnya. Iya. Ini resah didatangi bukan mencari berita tapi mencari-cari kesalahan kesannya. Mencari-cari kesalahan proyek ini misalnya swakelola sekolah ukuran besinya kurang sesuai spek dan lain sebagainya. Makanya kalau dia memang wartawan ya silahkan dilayani untuk wawancara. Tapi kalau tujuannya lain ya barangkali Bapak bisa lapor ke aparat penegak hukum. Ini harus ditertibkan karena membuat risih nama baik wartawan kita ini juga tercoreng nantinya. Oke, dan Gitu. ini juga nantinya akan semacam sekarang kan sedang ini ya sedang booming-boomingnya ketika kemarin Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa silakan masyarakat untuk mengkritik, memberikan masukan bener, kepada iya. Pemerintah, pemerintah. Nah, sekarang muncul sekali ini ini cuman upaya aja dari pemerintah pusat nih untuk mengatakan gitu, padahal pun kalau dikritik itu pun pemerintah nggak mau. Contohnya banyak sekali pers-pers yang lebih memilih untuk tidak berbadan hukum, tidak mengikuti PWI, tidak ikut AJET, tidak ikut manapun karena mereka ingin mengkritik secara bebas. Katakan mereka idealis apa segala macam, hingga ujungnya sekarang masyarakat berpendapat bahwa banyak sekali persettingan ini membuat kepercayaan masyarakat jadi menurun lagi. Bagaimana ini, Pak? Ya memang harus ada langkah yang harus tegas terkait maraknya media-media tanda kutip bodong menurut saya, karena kan legal standingnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu harus tegas, semua dikembalikan ke masyarakat. Makanya kita sosialisasi ke masyarakat, ini media jelas apa tidak. Kalau wartawan tidak jelas tidak usah dilayani, kan begitu. Kalau memang itu media ya dilayani terkait informasi tadi. Karena kalau ini nggak segera ditangani ya ini akan menjadi bom waktu, satu-satu masyarakat menjadi resah. Ini di internal kami PWI sering membahas hal-hal seperti itu. Jangankan di Banyuwangi, di hampir di semua daerah. Karena mereka yang namanya orang siap menjadi wartawan, profesi itu harus resiko, ibarat kerja kan 24 jam non-stop teman-teman itu. Kejadian malam harus ke lokasi. Makanya dengan profesi yang baik ini, mari kita jaga marwah wartawan sesuai kode etik jurnalistik. Kuncinya sebetulnya itu aja. Kalau kode etik ditaati, saya pikir nggak ada wartawan melakukan tindakan-tindakan di luar profesionalisme tadi. Pasti akan terarah dan sesuai dengan kaidah yang diterapkan dalam SOP perilaku wartawan tadi. Dan satu pertanyaan pamungkas ini, Bapak, boleh Pak Muzaini, boleh Pak Saifuddin. Sekarang krisis banyak sekali mengatakan bahwa berita-berita ini sudah semakin sulit untuk dibendung dan dicari mana ini berita yang benar, mana nih berita yang memang benar-benar asli. Dan salah satu caranya yang paling sekarang diandalkan oleh masyarakat adalah mengklarifikasi lewat website yang sudah disediakan oleh Kominfo. Sementara untuk dari wartawan sendiri, apakah juga punya satu wadah untuk mengklarifikasi ini berita dari wartawan kami yang bisa dipertanggungjawabkan begitu? Khususnya Jadi PWI, bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau website itu kan PWI Jatim punya, PWI Pusat juga punya, teman-teman pun juga punya website media masing-masing. Saya pikir tidak harus lewat website asosiasi wartawan. Kalau acuan masyarakat tadi tetap kepada media yang mainstream, media yang benar-benar legal, ya itu aja, diyakini bahwa karena media yang benar tadi prosesnya harus ada konfirmasi, klarifikasi, verifikasi. Itu aja. Misalnya kita membaca koran Kompas, saya yakin dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena orang-orang yang di sana duduk di sana adalah orang-orang yang memang ahlinya. Proses pencarian berita sampai dipublish itu sudah benar. Nah, bedanya tadi dengan media sosial. Nah, ini kalau medsos ini orang ada kejadian diunggah sendiri. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Ya personnya masing-masing yang punya akun. Makanya untuk menegaskan kembali tentang keberadaan wartawan di era digitalisasi sekarang ini adalah kembali ke masyarakat. Masyarakat harus pinter untuk mendapatkan informasi yang benar. Kalau tadi disebutkan website yang benar klarifikasi ya di Kominfo misalnya. Secara terpusat. Secara terpusat. Terkait COVID-19 misalnya. Kalau bingung-bingung ya langsung buka Satgas COVID. Akurasi beritanya bisa dipertanggungjawabkan dan sekaligus cepat dan terpercaya. Gitu Mbak, menurut saya. Barangkali Mbak Jada. Mungkin sekaligus bisa closing statement juga Bapak. Silakan Pak Muzaini. Jadi kalau menurut saya untuk masyarakat saat ini kan era keterbukaan informasi dari seluruh stakeholder, saya kira sudah tidak hanya wartawan yang bisa mengaksesnya. Jadi siapapun bisa mengakses kepada pihak-pihak terkait. Saya mencontohkan beberapa hari yang lalu, Banyuwangi sempat dihebohkan di medsos khususnya ya, tidak hanya Banyuwangi. Ada kabar
di Selat Bali itu kecelakaan kapal, Oh ya. ya tenggelam. Beberapa orang yang khususnya mereka yang punya kaitan dengan misalkan suaminya, keluarganya kerja di kapal di Selat Bali, heboh sudah. Nah, kalau kita langsung kalau dari jurnalis mungkin karena sudah bisa langsung mengidentifikasi, kita juga punya data-data gambar yang bisa kita padukan, kita bisa meyakini langsung seketika bahwa itu adalah video lama yang diunggah kembali. Artinya itu adalah video peristiwa tenggelamnya kapal Rapila 2 tahun 2016. Nah, kalau masyarakat ingin sebenarnya mudah kalau masyarakat umum ingin mengakses itu. Pertama, bisa mengakses kepada pihak pelabuhan Ketapang. Di situ ada call centernya, di situ ada semacam layanan informasi. Bener enggak tadi di Selat Bali ada informasi kapal. Itu pertama. Yang kedua bisa ke kepolisian setempat. Misalkan Polres atau ke Polsek KP3 atau Polair atau ke Lanal, ke TNI AL bisa ngecek apakah benar hari ini ada kejadian seperti ini. Pasti akan mendapatkan jawaban yang akurat. Jadi tidak harus ke website. Kita dengan di era digital ini dengan satu klik kita bisa mencari, misalkan Radio Belambangan, klik tanya, di situ sudah ada nomornya. Sudah kita muncul. bisa email, kita bisa melalui email atau nomor WA, bisa kontak langsung seperti itu. Saya kira itu Mbak. Jadi kepada masyarakat jangan ragu untuk tanya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menghindari berita-berita hoax. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, jadi Pak. Silakan. ada satu closing mungkin. statement kami. Ini era pandemi, teman-teman media tetap ke jalur yang benar ya, menulis dengan kode etik jurnalistik. Maka sinergi dengan pemerintah daerah ya, sinergi dengan Polresta, dengan Kodim, dengan Kejaksaan dan stakeholder yang lain. Mari sama-sama kita ikut berjuang melawan COVID-19. Tujuannya apa? Ekonomi kembali pulih, aktivitas apapun di Banyuwangi kembali pulih, pariwisata kembali bergeliat, masyarakat akan merasakan dan hidup kembali meskipun tidak bisa normal lagi, minimal kita sudah tidak ada dihantui dengan namanya COVID-19. Jadi mari sinergi kolaborasi dengan pemerintah, teman-teman wartawan, itu yang kami tekankan di HPN tahun ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saifuddin Mahmud dari sekaligus juga Ketua PWI Banyuwangi. Terima kasih Pak Muzaini selaku Sekretaris 2 dari PWI. Sampaikan juga mungkin kepada Pak Sigit ya. Siap, nanti tak yang sampaikan. Akhirnya berhalangan untuk hadir, tapi terima kasih sekali loh sudah berjibaku dengan banyak sekali kesulitan di lapangan untuk memberikan informasi terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Semoga sehat terus. Amin. Untuk Amin. pers di Banyuwangi khususnya sehat terus ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti juga ada APD resminya. Mungkin hanya nakes saja yang dapatnya. Sehat terus dan juga salam untuk keluarga yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga jaya terus PWI dan pers di Banyuwangi juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Baik sahabat Belambangan, sudah bukan hampir lagi ya. Oke, sudah merapat pukul 4 sore. Saatnya Dinda pamit undur diri di kesempatan kali ini. Dinda pasti Radio Belambangan akan terus memberikan informasi kepada sahabat Belambangan semuanya. Setelah ini kita akan menyuguhkan informasi seputar kegiatan di Banyuwangi terbaru pada hari ini. Apa saja itu? Maka dari itu jangan kemana-mana. Selain ini karena Warta Belambangan yang enjoys, mohon pamit undur diri ya. Terima kasih yang terus stay tune. Sehat terus. Jangan lupa dimanapun berada tetap terapkan protokol kesehatan.